Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, menjalankan semua aktivitas dengan sebaik mungkin, dan tak lupa untuk selalu menambah amalan ibadah kita, baik itu dari amalan ibadah membaca surat Waqiah, surat Yasin, ataupun membaca sholawat dan amalan ibadah yang lainnya. Di video kali ini saya akan berbagi kisah nyata tentang amalan ataupun keajaiban ketika beliau ini mengamalkan membaca surat Yasin setiap harinya. Dan video kali ini nanti adalah sebagai komentar dari video saya sebelumnya yang membahas tentang keajaiban dari membaca surat Yasin 41 kali. Tapi sebelumnya kita ingatkan dulu bahwasanya amalan ibadah Yasin ataupun membaca surat Yasin ini adalah sangat banyak sekali manfaatnya. Selain kita itu mendapatkan rahmat dari Allah, diampuni dosa-dosa kita, diperlancar segala urusan, dipermudah menyelesaikan permasalahan, begitu juga akan mendapatkan rizki yang tanpa disangka dan tanpa diduga. Maka kita sebagai umat muslim sudah selayaknya bagi kita semuanya untuk mengamalkan amalan ibadah, terutama amalan ibadah membaca surat Yasin setiap harinya. Dan untuk fadilah amalan ibadah Yasin yang seperti apa, itu nanti kalian bisa melihat pada video saya sebelumnya yang membahas tentang keutamaan dari membaca surat Yasin itu seperti apa. Dan itu bisa dibaca dari 1 kali, 3 kali, 7 kali, 41 kali. Dan kesemuanya itu pasti punya keajaiban atau pasti punya fadilah sendiri-sendiri. Dan nanti kalian bisa melihat pada video saya sebelumnya. Dan bagi teman-teman semuanya yang ingin berbagi pengalaman, entah itu berbagi pengalaman mengenai dari keajaiban apapun, baik itu dari keajaiban membaca surat Yasin, surat Waqiah, surat Muluk, ataupun amalan ibadah membaca sholawat, kalian bisa menuliskan pada WA saya atau berbagi pada WA saya, bisa juga pada kolom komentar, dan juga bisa juga melalui DM IG saya, Miss Aini Berbagi. Dan ini langsung saja akan saya ceritakan bagaimana kisah nyata dari beliau yang mengamalkan membaca surat Yasin. Nah, di sini beliau ini memberikan komentar sekaligus memberikan cerita dari kisah nyata beliau yang beliau alami, dan ini memberikan komentarnya di saat saya membagikan video tentang kumpulan kisah keajaiban membaca surat Yasin, dibaca 1 kali, 2 kali, kemudian 3 kali, 7 kali, dan 41 kali. Ini langsung saja saya bacakan dan nanti kita akan membahas bersama-sama. Ini berasal dari Mbak Aisyah Merinda. Beliau ini membagikan kisahnya 13 jam yang lalu. Jadi baru aja beliau ini memberikan kisahnya, dan ini langsung saya up biar kita semuanya juga tahu. Nanti ini kisahnya kita baca bersama-sama dari Mbak Aisyah Merinda. Beliau bercerita, saya dari dulu, dia itu bercerita dia sering melakukan atau dia suka membaca surat Yasin. Beliau bercerita, saya dari dulu suka baca surat Yasin. Alhamdulillah. Dulu waktu hamil anak pertama ekonomi sulit, kerjaan susah, dan rumah yang saya sewa mau dijual. Jadi pada waktu itu yang namanya kita masih berumah tangga awal gitu kan, masih belum punya rumah, apalagi beliau ini juga mengalami kesulitan ekonomi di awal-awal pernikahan, dan juga ketika dia itu hamil seperti itu. Beliau juga bercerita lanjutnya, posisi bingung sebab saya di perantauan, mau pulkam juga nggak ada uang, utang juga banyak. Saya setiap hari mengamalkan surat Yasin, karena hanya surat itu yang saya suka baca, biarpun gak hafal. Saya berdoa, semoga bos suami saya kerjaannya lancar, biar kami juga menikmati hasilnya. Dan benar saja bos suami saya dapat orderan yang sangat banyak, bahkan sampai gak bisa memenuhi orderan itu.
Jadi beliau itu pada awal pernikahan kan di perantauan, mau pulang ke rumah, nggak ada ongkos. Akhirnya dia yang namanya ikut sama bosnya, dia berdoa, ya Allah semoga bos saya ini mendapatkan banyak orderan. Dengan cara kalau banyak orderan berarti suaminya itu juga akan mendapatkan uang pemasukan yang banyak. Atau suaminya itu pasti juga akan kecipratan atau mendapatkan orderan. Dia berdoa terus seperti itu. Kemudian dia bercerita, kerjaan suami saya tukang gipsun. Bahkan yang awalnya cuma gipsun malah makin sukses dapat orderan baja ringan. Dari yang awalnya tukang gipsun kemudian menuju ke baja ringan. Dari situ bos yang awalnya cuma pemborong kecil yang kerjaannya cukup dikerjakan dia sendiri dan suami jadi punya banyak tukang. Alhamdulillah doanya Mbak ini terkabulkan. Dari awalnya bosnya cuma sedikit pekerjaannya, kemudian banyak sekali pekerjaan bahkan bisa menampung beberapa pekerja. Kemudian dia langsung beli tanah, bikin rumah besar, bikin bangsalan 4 pintu, beli mobil 2 sekaligus. Dia sangat kaya raya dalam jangka waktu 1 tahun. Masya Allah, ini berkah doanya ya, akhirnya bosnya itu kaya raya. Kemudian dia bercerita, tapi sayangnya setelah sukses, bos malah menyingkirkan suami dan malah mencaci maki kerjaannya di depan saya. Jujur, saya merasa sakit hati dan saya hanya bisa berdoa, itu pun tidak waktu habis sholat. Ya Allah, yang namanya dia sudah berdoa seperti itu, bosnya dikasih pekerjaan, banyak sekali orderan, tapi ternyata suaminya itu malah dicaci maki di depan dia, dan malah dijelek-jelekan, dan bahkan malah di-cut dari pekerjaan tersebut. Coba kita bayangkan. Nah, di sini mbaknya ini kemudian dia bercerita lagi, saya pada waktu itu berdoa sama Allah. Ya Allah, rasanya sangat sakit. Tolong balaskan sakit hatiku. Karena dia menahan rasa sakit yang seperti itu, dia berdoa. Ya Allah, sakit sekali rasanya. Dia mohon balaskan ya Allah. Dia bilang seperti itu. Kemudian, tolong balaskan sakit hatiku ini. Dan benar, tidak sampai setengah tahun, proyek bos yang nilainya lebih dari 400 juta itu tidak dibayar sepeser pun. Dan sampai sekarang hutang itu masih ada dari 2011 sampai sekarang. Masya Allah, ini benar-benar dikabulkan doanya ya. Dan setelah suami berhenti kerja di situ, pelan-pelan kerjaan bos juga menurun. Bahkan sekarang dia dari seorang pemborong berubah menjadi tukang seperti suami saya lagi. Dalam hati kadang saya berpikir, apakah yang dialami bos itu adalah akibat dari doa-doa saya? Sebab waktu itu juga sempat saya puasai dan saya juga kadang merasa kasihan dan bersalah. Jadi sebenarnya doa itu terkabul itu tidak dari doa dia sendiri, tapi melalui perantara orang lain. Ketika orang lain itu berdoa dengan sungguh-sungguh bahkan sambil berpuasa seperti mbaknya ini, akhirnya Allah mengabulkan doa tersebut. Tapi nyatanya bos itu tidak merasa. Bahkan suaminya yang setia menemaninya dari awal bekerja, bahkan suaminya itu yang selalu menemani bekerja, di-resign atau dicopot dari pekerjaannya. Mulai dari situ semenjak suaminya tidak bekerja, akhirnya pekerjaan bosnya itu menurun. Bahkan yang dulunya pemborong kembali seperti dulu lagi, yaitu menjadi tukang. Ini adalah cerita dari mbaknya yang pertama. Kita lanjutkan pada cerita mbaknya yang kedua. Dilanjutkan dari cerita mbaknya, ini masih sama cerita beliau yang kedua. Beliau bercerita, terus cerita yang kedua, waktu anak saya umur 6 tahun, saya punya tetangga. Dia apa-apa mengeluh di rumah saya. Dari yang nggak punya beras, nggak punya ini, nggak punya itu. Dan sebisa mungkin ya saya bantu. Dari kasih sayur, kasih beras, gas, dan yang lain-lain yang dia butuhkan. Kadang juga minjem uang, juga biarpun cuma 100-200, tapi lama-lama setelah suaminya dapat kerja, saya malah dibully di tempat sekolah anak saya. Anak saya kebetulan sekolahnya satu kelas. Yang awalnya sudah seperti saudara,
berubah jadi seperti musuh. Masya Allah, mbaknya ini baik hati ya. Tetangganya mau pinjam, minta ini, minta itu, dikasih semuanya. Bahkan uang juga dipinjemin. Tapi ketika orang itu sukses, malah mbaknya ini yang ngasih pinjaman, yang bantu, malah dibully. Masya Allah. Selanjutnya, puncaknya dia habis mengembalikan uang pinjaman dan ngasih sayur ke rumah, dia tiba-tiba ngomel-ngomel di depan rumahnya dan terdengar sampai rumah saya. Saya tanyain, ternyata itu omelan semua hewan kebun binatang keluar semua untuk saya. Miris sekali. Masya Allah, padahal nggak punya masalah ya, dia sudah menolong, sudah membantu, tapi malah dibully, malah bahkan diomelin dengan hal-hal, dengan omelan-omelan yang tidak bagus. Waktu itu kepikiran terus sampai habis sholat maghrib, saya baca Yasin dan berdoa pada Allah. Jika saya salah, maafkan saya. Tapi jika dia yang salah, aku mohon jika suatu saat dia sedang dalam kesulitan, dia tidak akan punya jalan keluar selain memohon pada saya. Yang namanya dia sudah didolimi ya, insya Allah doanya akan terkabul. Jadi dia berdoa seperti itu. Dan fix belum ada setengah tahun dia datang ke rumah bawa baju atasan sama rok. Suruh beli saya karena dia lagi dalam kesulitan uang. Suaminya sudah nggak kerja 2 bulan. Masya Allah, doanya orang yang didolimi itu terkabul dan dia berdoa seperti itu tanpa diduga Allah mengabulkan. Setengah tahun aja orang tersebut dalam keadaan sulit dan memohon pada mbaknya ini. Kemudian dia bercerita lagi, Bunda, dulu saya tidak mengerti dengan keajaiban surat Yasin dan baru sekarang saya yakin jika yang terjadi dengan saya adalah berkah fadilah surat Yasin. Masya Allah, emang ini benar-benar fadilah dari membaca surat Yasin tersebut. Cerita ini memang benar-benar cerita kisah nyata yang dialami dari beliau Mbak Aisyah, di mana beliau ini pada waktu dia kesulitan, beliau selalu mengamalkan amalan membaca surat Yasin. Beliau bercerita, walaupun saya nggak hafal, tapi saya benar-benar suka membaca surat Yasin. Tiap hari dibaca surat Yasin tersebut. Bahkan di situ ketika beliau mendapatkan beberapa masalah, Allah selalu menunjukkan keajaiban yang tanpa disangka dan tanpa diduga. Beliau sebenarnya membaca surat Yasin ini nggak hanya ingin mencari suatu keuntungan. Saya membaca surat Yasin biar rezeki saya lancar, biar ini, biar itu, enggak. Tapi beliau memang benar-benar suka, berawal dari suka, beliau berawal dari keikhlasan beliau beribadah kepada Allah melalui perantara membaca surat Yasin ini. Alhamdulillah dan Masya Allah, Allah menunjukkan beberapa jalan yang dia tidak sangka. Yang pertama tadi, suaminya itu ngikut sama orang lain, ngikut sama bosnya itu Mbak Aisyah ini berdoa semoga bosnya banyak orderan. Alhamdulillah Allah berikan orderan. Akhirnya suaminya juga kecipratan atau mendapatkan orderan tersebut. Tapi di situ punya masalah. Setelah mbaknya ini berdoa dengan sungguh-sungguh, kemudian dengan tulus mendoakan bosnya kaya raya, dan dilupakan suaminya tersebut. Tapi Allah benar-benar tidak tidur. Allah benar-benar memberikan jalan kuasanya. Suaminya itu mendapatkan pekerjaan yang lain lagi dan bosnya itu tiba-tiba merosot dari atau penurunan banyak sekali dari finansialnya. Kemudian cerita yang kedua tadi, mbaknya ini ketika didolimi sama seseorang, bahkan sakit hati, hanya berdoa sama Allah. Allah lah yang menentukan jalannya. Dan akhirnya Allah juga menunjukkan keajaiban orang tersebut tidak punya pekerjaan, suaminya tidak bekerja selama 2 bulan. Dan dia ngemis-ngemis lagi pada Mbak Aisyah ini. Nah, dari 2 cerita ini kita semuanya bisa mengambil hikmah bahwasanya apapun itu ketika kita semuanya mengembalikan permasalahan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan menunjukkan jalannya Allah.
Kita tidak tahu jalannya Allah itu dari mana aja, kita nggak ada yang tahu. Entah itu dari A, B, C, dan yang lainnya. Tapi semua itu adalah jalan yang Allah kasihkan. Baru kita menyadarinya setelah semuanya itu terjadi, atau kita bisa mengambil hikmah. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti Allah sudah menjadikan yang terbaik bagi kita. Ketika kita itu dizalimi, ketika kita itu merasa disakiti sama orang lain, kita kembalikan semuanya itu pada Allah. Dan semoga Allah memberikan jalan yang terbaik bagi kita semuanya. Semoga video ini menjadi motivasi bagi diri saya khususnya dan juga pada teman-teman semuanya untuk selalu mengamalkan amalan ibadah apapun itu. Dan di sini terutama amalan membaca surat Yasin, kulayaumin, membaca surat Yasin setiap harinya. Semoga kita selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah dari segala mara bahaya, dan semoga semua permasalahan kita terselesaikan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.